Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya MBL. Tentunya hari ini sama seperti video-video sebelumnya, kita akan membahas bagaimana sih untuk usaha thrifting itu, apa sih pakaian thrifting itu, dan bagaimana sih membeli barang agar kita tidak tertipu. Banyak yang langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam memulai satu usaha. Usaha thrifting adalah usaha pakaian bekas, di mana pakaian bekas ini dikemas dari negara asalnya, Jepang, Korea, dan Cina. Dan setiap brand-brand Jepang, brand Cina, dan Korea, mereka mempunyai keunggulan masing-masing ya loh. Brand Jepang dikenal sama brand-brand originalnya, brand Korea dikenal sama size dan warna, brand Cina dikenal sama fashion dan model. Tentunya itu yang menjadi keunggulannya. Itu juga menjadi jawaban bagi teman-teman yang menanyakan apa sih yang harus dibuka, brand mana sih yang harus dibuka. Nah, tentukan marketnya, karena setiap brand itu ada marketnya gitu. Dan semua item jenis bal itu dia ada banyak banget, entah dari Korea, Jepang, dan Cina, dia banyak banget itu. Dan brand bal pun banyak banget gitu. Makanya di bal ini untuk menentukan barang bagus tidak berdasarkan dengan kode atau brand bal. Kita pastikan aja penjualnya benar-benar amanah. Lihat keaslian akun-akun dia, pastikan akun dia itu memang benar-benar real. Nah, lihat testimoni asli dia gitu, dan tanyakan kepada penjualnya soal segel kawatnya. Pastikan segel kawatnya belum dibongkar. Karena apa? Kalau segel kawat udah dibongkar, kemungkinan barang bagus itu udah nggak ada lagi. Kemungkinan besar barang bagus itu udah diambil. Jadi kawan-kawan itu harus benar-benar bisa membedakan siapa sih penjual yang amanah, siapa sih orang yang hanya mau mencari keuntungan semata gitu. Dalam usaha thrifting, item apapun bisa dikemas, bisa diolah gitu. Dan cara pengolahannya itu sama. Misalkan barang A, barang B, dan barang C ya. Karena setiap item itu ada, bal itu ada barang A dan B dan C-nya gitu. Item apapun begitu. Dan semua item pakaian thrifting ini itu bisa diolah gitu. Mau item anak-anak, mau dewasa, mau atasan, bawahan, itu bisa semua dikelola. Tentunya semua itu ada segmen pasarnya gitu. Buat kawan-kawanku semua sebagai pecinta pakaian thrifting ini dimana orang itu sangat membutuhkan thrifting. Karena apa? Mungkin thrifting ini mereka sudah pakai barang-barang brand di harga-harga yang memang mereka bisa jangkau tanpa harus mengurangi biaya kebutuhan mereka gitu. Dalam usaha thrifting ya, kita tuh memang harus benar-benar harus yakinkan satu item dulu gitu. Kita buka satu item, benar-benar kita kuasai satu item itu, jangan pindah ke item lain sebelum item itu benar-benar kita kuasai gitu. Ilmunya sama dia, barang item ini sama item lain sama gitu. Misalkan barang A, barang B, dan barang C. Makanya kita alangkah baiknya kalau kita tuh menguasai satu item dulu. Nanti item-item lain itu mengikut ya kawan-kawan. Mau item apapun mengikut ya. Nah begitu juga cara kerjanya di thrifting ini. Jadi ini saya bilang usaha ini minim dari kerugian. Kenapa saya sering bilang itu? Karena ya tadi, ini pakaian itu dia selalu menjadi model dan selalu dibutuhkan. Dan dia tuh kebutuhannya juga seperti kebutuhan makan itu, pagi, siang, dan malam. Itulah thrifting itu pakaian ini. Siang orang mau ganti baju, malam orang ganti baju, siang pagi juga orang ganti baju gitu. Dan jangan bingung masalah pengiriman pakaian yang juga karena jaraknya jauh atau jarak yang cukup lumayan jauh ya. Karena barang ini setelah agak free dan deal nih barangnya, nah barang itu akan dibawa sama ekspedisi yang udah profesional di bidangnya. Jadi jangan takut mengenai barang nyangkut di jalan atau barangnya sampai tempat lain, nggak mungkin gitu. Karena kita udah ribuan juga kirim barang bahkan ke seluruh Indonesia, bagian Maroke, Sabang sampai Merauke, dan sama sekali barang satu pun nggak ada bahasa barang kita yang nyangkut di jalan atau barang yang tersendat di pohon-pohon apa, nggak ada. Semua barang itu sampai sesuai jadwal yang ditentukan sama pihak ekspedisi ya kawan-kawan. Nah dengan ini thrifting itu kita membuat thrifting itu makin hari itu makin berkembang karena memang orang itu yang udah pernah bongkar ini mereka udah sukses di bidang yang satu ini, mereka mengajak temannya lagi untuk membongkar itu juga itu, jual ini juga. Itu yang membuat usaha itu makin hari itu makin banyak yang mengeluti. Kita juga sebagai pemula nih jangan takut karena banyak orang yang udah mengeluh usaha ini, jangan takut karena nggak laku. Karena barang ini semakin banyak orang jual, semakin banyak pasti kita berpikir semakin banyak orang membeli gitu.
Karena kalau orang menjual baja, banyak orang menjual, nggak ada yang beli, nggak mungkin banyak yang menjual gitu. Drifting itu ada pakaian bekas yang dikemas, ada packing 100 kilo, 80 kilo, 70 kilo, bahkan ada 50 kilo ya. Dan tentunya tipe ini bisa dimiliki kita sebagai pengusaha yang budgetnya mungkin di angka 3 juta atau 5 juta. Karena harga drifting sendiri dia mengikuti item. Beda item, beda dengan harganya. Mulai dari harga 3 juta itu ada kaos cewek dengan panjang, ada 7/8 cewek, 3/4 cewek gitu. Dan 4 juta itu ada di kaos cewek dengan pendek gitu, ada di pakaian anak tebal. Nah, makanya usaha ini juga sangat memungkinkan buat kita kawan-kawan yang mau mulai usaha thrifting. Itu pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengenal dulu satu tokonya gitu. Toko penjualnya, pastikan testimoni asli dia gitu. Sudah itu kita tanyakan masalah grade-nya. Grade A atau cream itu lebih bagus buat pemula gitu. Memulai bal ini nggak harus kita keburu-buru mau cepat berhasil. Coba 1-2 bal dulu, itu akan lebih baik. Coba satu bal pertama kita bongkar, isinya memang kita memungkinkan, boleh di bal keduanya. Tapi intinya gini, setelah kita melakukan usaha, kita fokus kayak gini, barang ya barang, fokusnya ke barang-barang. Oh, hari ini kita beli 1 bal. Nah, kita tuh berusaha berpikir gimana biar esoknya beli 2 bal, biar itu ada peningkatan. Dan toko kita tuh semakin hari itu toko kita semakin banyak barangnya gitu kawan-kawan. Itu juga yang saya lakukan dulu, satu hari pertama saya bawa 1 bal. Setelah saya kumpulkan uang keuntungannya itu, saya beli 2 bal. Saya kumpulkan lagi, beli 3 bal. Terus begitu-begitu aja saya kerjanya. Nanti untungnya itu dia mengikut di akhir. Dan banyak juga orang aneh, kenapa sih bang dengan harga sekian kok orang itu jual harga sekian, ngecernya gitu. Mungkin saya hitung-hitung, kemarin saya tanya ke abang, budgetnya itu di 10 ribuan HPP per species-nya gitu. Tapi kok mereka bisa jual 5 ribuan gitu. Makanya tadi perencanaan dalam dagang itu di thrifting ini memang kita harus benar-benar harus bisa mengatur perencanaan tadi. Pertama, perencanaan dalam kita membongkar bal, kita misalkan barang A, barang B, tentukan harganya. Di barang A, barang B itu biasanya orang udah mendapatkan keuntungan. Nah, barang C itu mereka pancing aja buat traffic akunnya, itu juga bagus kawan-kawan. Apalagi mereka jual, itu sisa dari keuntungan, bukan sisa dari modal ya kawan-kawan ini. Ya, dalam usaha itu konsisten itu butuh banget, konsisten dalam waktu-waktu, jadwal, dimana kita harus memosting, dimana kita harus menawarkan suatu produk gitu. Makanya orang itu berbondong-bondong bagaimana sih agar personal dia itu dikenal, siapa dia, di mana tempat dia berdagang. Itu lebih baik buat orang lebih percaya ke dia gitu. Nanti kawan-kawan juga nanti buat ini ya, ini saran dari saya nih buat orang-orang yang mau membeli bal ataupun mau usaha thrifting. Yang pertama, kalau pemula itu memang harus benar-benar menguasai harga gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena pemula itu ada sasaran empuk dari oknum itu. Pemula itu yang nggak mengetahui harga gitu. Nah, jadi mereka akan menawarkan barang yang mereka pinta, yang target mereka pinta dengan harga yang nggak masuk akal, yang harga terbilang murah gitu. Dan juga selain dari pemula itu ada juga orang-orang yang fanatik, biasanya itu jadi sasaran dari oknum itu fanatik dengan satu brand, satu kode. Itu menjadi sasaran ke ini oknumnya. Alangkah baiknya kalau kita menanyakan ke satu gudang itu, satu toko itu, menanyakan itemnya aja dulu untuk beli bal ini. Jangan kita langsung menanyakan kodenya, walaupun kita mau kode brand bal itu, kode bal itu gitu. Itu akan lebih baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena di saat kakak menanyakan kode bal atau brand bal, takutnya kakak bertanya sama oknum, itu akan bahaya. Mereka akan mempunyai strategis, mereka akan mempunyai perencanaan buat menipu kita. Itu akan lebih bahaya buat usaha kita ke depannya. Maka dari itu saya jelaskan di sini, ya kita jangan terpaku sama kode atau brand bal lah. Karena saya jelaskan dari video-video sebelumnya, kode bal dan brand bal itu nggak menentukan barang bagus atau buruknya. Di bal ini kak, dia tuh saat ini kita bongkar bal ini dengan kode bal ini. Kita bongkar next selanjutnya, dia nggak sama gitu. Walaupun sama itemnya, untuk mengenai brand tetap beda dia. Terkadang lebih unggul banyak brandnya, terkadang kita lagi standar, tapi di bal ini 80% barang bisa diolah semua gitu. Dan juga kita kalau udah memutuskan mau usaha, ekspektasi ini jangan terlalu tinggi gitu. Jangan sampai kita ekspektasi, oh ini bongkar 1 bal mau untungnya sekian juta, jangan begitu juga. Dan bisnis itu semuanya ada risikonya gitu. Tapi saya bilang kalau di bal ini itu kecil banget risikonya. Kemungkinan rugi itu kecil banget. Kenapa? Di saat kakak membongkar 1 bal, kakak tuh tinggal mencarikan marketnya aja. Lama-lama pun nggak apa-apa banyak kalau pakainya.
karena barang ini nggak akan membusuk, nggak akan memburuk, dan nggak akan membasi gitu. Kalau kita endamkan aja nggak akan buruk ya, nggak akan basi. Nah tentunya itu juga menjadi kita bisa belajar gitu. Makanya aku bilang di video-video sebelumnya, alangkah baiknya kalau kita pemula itu fokus ke satu item dulu gitu. Dan juga alangkah baiknya kalau kita pemula fokus dengan 1-2 bal dulu, fokus dengan HPP-nya yang terjangkau. Mungkin di Notabene harga 7.000, 8.000 itu akan lebih memungkinkan buat usaha kita ke depannya gitu. Karena apa? Karena kalau kita ambisi, karena kita percaya kita ada uang, kita mempunyai mindset, kita mempunyai perencanaan, kita beli 10 bal, takutnya nanti pas itu dimulai kitanya ini masih dalam proses gitu, nggak tahu yang mana harus jual mahal, nggak tahu yang mana harus dijual murah gitu. Itu akan lebih memungkinkan kita dalam kerugian kalau kita ambisi gitu. Biasanya yang saya ketahui, gagal orang dalam memulai bisnis itu bukan karena produknya jelek, tapi tadi salah satunya karena nggak punya perencanaan, nggak mengenal pasar, keuangan berantakan, nggak mempunyai mental gitu. Itulah membuat orang itu gagal dalam memulai bisnis itu. Kita bisa bentuk 4 itu dengan cara-cara yang sangat gampang, Kak. Tuh. Caranya begini, di saat kakak bingung memulai satu item, nah kakak juga sudah timbul perencanaan di sana. Bingung itu adalah sebuah perencanaan. Bingung bagaimana usaha ini biar usaha ini bisa laku di pasarnya, biar barang ini cepat laris gitu. Itu sebuah perencanaan gitu. Dari hal-hal sepele, dari kebingungan juga bisa jadi perencanaan. Jadi untuk mengatur manajemen ini ya tadi, setelah kita mulai dagang, kita harus benar-benar ada list buku satu lah buat menulis angka barang masuk, uang masuk, dan angka uang keluar. Itu memang harus benar kita tulis gitu, agar kita tahu, agar kita pastikan kita nggak makan modalnya gitu. Yang ketiga itu ya tadi, kita harus sabar, jangan buru-buru pengen cepat untung dan nggak mau rugi. Pikirannya hanya takut aja. Nah kalau kita nggak sabar, nanti planning kita tuh kedepannya itu akan berantakan, Kak. Karena kita udah down duluan nih, udah nyerah duluan nih. Sebelum perang kita udah nyerah gitu. Dan mental itu bisa dibentuk dengan ini, kita percaya sama diri sendiri, percaya kemampuan sendiri. Itu cara kita membentuk mental gitu. Dan susah banget kalau kita usaha itu nggak ada mental gitu. Karena gini, di saat kita takut dalam usaha itu, nah kita jangan terjun dulu, kita kuatkan dulu mental kita. Menguatkan mental itu dengan hal-hal dasar, Kak. Boleh kita dibangun pagi hari dan kita melihat sesuatu yang membuat kita takut, kita hadapi, membuat kita ragu, kita jalani gitu. Itulah yang membentuk mental seseorang gitu. Dalam usaha itu yang jelas semua toko itu boleh berjual produknya sama, tapi mereka itu harus menciptakan nilai tambah antara produk dia dan produk yang lain, walaupun terkadang produknya sama gitu. Nilai tambah dalam arti kata, contoh seperti ini, kita bahas di sini aja. Kakak pasti pernah pergi ke suatu pasar. Di suatu pasar itu terdapat orang menjual makanan itu yang bermacam-macam, aneka ragam gitu. Terkadang kalau jualannya bakso semua, kalau mie ayam semua gitu. Mungkin kakak udah sering melihat itu, dan kakak pernah masuk ke salah satu toko itu. Perhatikan toko-toko itu, pasti ada perbedaan dari mengenai harga ataupun mengenai rasa gitu. Sama juga kayak usaha thrifting ini gitu. Kalau kita mau lihat toko kita lebih mewah, lebih menonjol, mungkin dengan cahaya-cahaya yang bagaimana, atau dengan kesediaan tempat yang benar-benar sudah dikondisikan gitu. Begitulah untuk kita mempunyai nilai tambah antara toko kita sama toko lainnya. Dan kawan-kawanku juga ini karena bal ini ya, banyak yang tanya ke saya itu, kenapa sih bang di bal itu sistem COD-nya nggak ada. COD itu hanya berlaku barang yang mainnya per kilo. Mungkin bisa bawa ke pihak Shopee atau ke pihak ini JNT gitu. Tapi di bal nggak bisa, karena balnya 100 kilo dan dia itu selalu melalui ini step per step dari Bandung, pakai ekspedisi dari Bandung Surabaya pakai ekspedisi lain. Itu yang membuat dia itu nggak bisa COD, kawan-kawan. Maka dari itu ya kita juga harus memahami. Makanya kalau kita takut tertipu, jangan takut karena orang yang jauh, takutlah sama orang-orang yang nggak kita kenal. Makanya kita wajib banget mengenal orang itu gitu. Atau gini, kakak lihat satu postingan akun orang,
akun orang itu udah lihat terus postingannya, oh lihat testimoni asli dia, pastikan testimoni asli dia gitu, jangan aku berjualan doang gitu. Nah setelah kita melihat itu, kita bisa tahu, tanyakan beberapa sosmed dia, ke akun hitam dia, akun merah dia, akun biru dia, tanyakan itu. Yang kita menanyakan itu, kita lihat keaslian akun dia, pastikan akun dia itu bukan akun fake ya, karena kalau akun fake itu akan bahaya buat perkembangan usaha kita ke depannya kawan-kawan. Pastikan akun dia akun real gitu. Dengan begitu kalau memang ada waktu, kita minta dia, kita datang ke tempat dia, nggak apa-apa kita luangkan waktu sedikit untuk berkunjung ke tempat dia agar kita bisa berdialog, kita bisa sharing sama dia gitu. Itu lebih memungkinkan, karena setiap orang setelah seseorang memutuskan mau usaha apapun, mereka tuh nggak ada yang berpikir usaha itu mau bertahan sebentar, mau bertahan kalau bisa bangkrut, nggak ada yang berpikir kayak gitu kan. Saya yakin nggak ada, karena setiap orang memulai bisnis itu mereka tuh mau gimana sih biar bisnis ini bertahan lama, gimana sih biar bisnis ini makin hari itu makin naik omsetnya gitu. Mereka pasti berpikir dengan itu. Kita dulu atur dulu strukturnya dari antara penjual dan pembeli. Kita benar-benar harus saling ini, harus benar-benar mendapatkan nilainya gitu, antara kita selaku pembeli dan orang itu selaku penjual. Kita benar-benar tahu, pastikan apa yang mau kita beli itu yang mereka jual. Itu aja kakak. Itu. Dan juga kakak ya, di Bakai Trading itu ada banyak tipe-tipenya. Maka saya jelaskan tadi, target pemula itu terkadang bukan orang-orang pemula aja, terkadang orang-orang yang udah biasa bongkar pun itu bisa di target market mereka gitu. Kenapa? Orang-orang yang udah biasa itu mereka biasanya fanatik sama bal. Padahal mereka udah tahu bahwa brand bal dan kode bal itu nggak menentukan barang bagus atau jeleknya. Alangkah baiknya kalau kita menanyakan bal itu, jangan menanyakan kode dan brandnya, tanyakan itemnya aja gitu. Kalau kita nggak suka ya nggak apa-apa, lewatin aja. Tapi minimal kita harus ada etika, walaupun kita nggak menyukai item itu. Soalnya gini, saya menanyakan ke bos ini, bos tolong ada item ini nggak? Ada katanya. Bisa divideokan? Bisa. Nah, nanti kalau setelah divideokan, kita tuh walaupun kita nggak mau sama sekali sama barang itu, dengan brand itu, ya minimal kita tuh ada pesan lah yang baik gitu. Makanya kita juga harus pintar mengelola kosakata itu ada. Saya yakini bahwa usaha bal ini minim dari kerugian. Kenapa? Karena iya tadi, mana ada sih baju-baju yang busuk, mana ada sih baju-baju yang membasi, mana ada pakaian yang membal, nggak ada. Dia selalu mengikuti ini tren gitu. Karena di bal ini juga dia dikenal dengan selalu mengikuti fashion yang ada. Jadi setiap tahun itu dia memang selalu berubah ya mengenai fashionnya. Mungkin hari ini fashionnya seperti ini, tahun ini seperti ini, dan tahun depan pasti akan berbeda lagi. Makanya dia tuh selalu memang benar-benar ajibnya di sana. Dia selalu mengikuti perkembangan yang ada kakak-kakak ya. Dalam masalah jualan itu orang tuh nggak ada orang berpikir yang mau jualan itu sebentar, nggak ada orang yang berpikir mau jualan itu biar cepat bangkrut, nggak ada ya. Orang tuh mau berpikir jualan itu cepat berhasilnya gitu, gimana biar dagangan itu cepat tumbuh. Dan kita sama-sama belajar lah untuk cara mengatur semua itu gitu. Dalam usaha itu yang penting kita tuh percaya diri aja, jangan sampai kita takut. Dan ketakutan itu bisa merugikan kita gitu. Contoh gini, misalnya kita takut barang yang nggak laku, itu bisa menjadi pemikiran yang ngeblank nantinya kita. Kita selalu dihantui rasa takut itu akan membuat mindset kita tuh yang ada hilang gitu. Itu akan buruk buat perkembangan bisnis kita ke depannya kawan-kawan. Makanya butuh banget kita untuk mengokohkan satu mental tadi. Seseorang yang siap rugi dan tidak takut rugi, seorang itu yang layak berhasil gitu. Makanya kita ya yang penting kita tuh ikhtiar aja, jalankan aja. Kalau memang waktunya dagang ya dagang gitu. Jangan takut karena ombak. Seseorang yang tidak terhanyut karena ombak, mereka yang bisa melawan arah ombak, bukan mereka yang mengikut ombak. Kalau mereka mengikut ombak itu akan bahaya buat mereka, karena ombak itu dia tuh larinya pasti ke bawah, pasti ke jurang-jurang atau ke batu-batuan. Itu akan bahaya buat sama kita pribadi gitu. Dari item apapun di Bali ini itu bisa dikemas, mau item anak-anak, dewasa, atasan, dan bawah, itu semua bisa ada marketnya gitu. Tentukan market kita apa dulu gitu. Dan kita tuh setelah kita memutuskan market kita di barang A, item A, jangan kita tergiur setelah melihat toko lain tuh rame gitu. Karena mereka tuh udah mungkin dia rame itu mungkin karena jangkauannya udah luas, mungkin personal brandingnya udah dikenal gitu.
Makanya itu kita jangan usah takut, kita bisa juga bentuk semua itu, naikkan personal branding kita, naikkan traffic kita. Dengan begitu semakin luas jangkauan kita, maka semakin besar juga tingkat lakunya gitu. Cara hitungan Bali sama kak, kita tanyakan kepada penjualnya mengenai harganya, berapa estimasi isinya, nanti kita bisa tahu untuk mengenai HPP-nya. Begitu semua untuk item Bali ini gitu. Makanya tuh indahnya usaha Bali itu, kita tuh hanya mengetahui itemnya, jenisnya gitu, tapi nggak mengetahui untuk tingkat barangnya, barang jetpotnya, barang badannya kita nggak tahu. Kadang yang kita beli itu hanya jenisnya aja gitu, jenisnya apa sih gitu. Nah, seseorang dalam usaha itu, mereka tuh berpikir bagaimana sih biar usaha itu berkembang lama, berkembang 10 atau 20 tahun yang akan datang gitu. Dengan begitu mereka pasti mencari-cari perencanaan dalam mengatur sebuah yang dia dagangkan gitu. Mungkin mereka harus mempunyai nilai tambah agar orang-orang bisa membedakan keunggulan toko dia dan toko lain gitu. Dan usaha ini juga, alhamdulillah usaha ini juga semakin hari itu semakin meluas gitu. Karena begini ya, seseorang yang mungkin dulunya ragu, setelah mereka mulai usaha, mereka mengajak teman yang lain, teman yang lain mengajak teman yang lain, dan teman yang lain juga mengajak kerabat yang lain. Nah itulah yang membuat dia itu semakin meluas gitu. Dari teman ke teman gitu. Dalam usaha itu yang penting kita tuh konsisten aja, gak usah takut barang gak laku, karena setiap kali ada penjual pasti ada pembelinya. Itu aja mindsetnya, berpikir di situ aja gitu. Karena itu akan tumbuh, nanti kita akan lebih rileks dalam jual gitu. Dan di Bali ini kita nggak usah terlalu ini ya, fanatik ya. Nah, karena ada kasus-kasus yang beredaran gitu. Kita bilang semua bal yang kendor sedikit itu refleks, itu juga nggak baik kak. Gitu. Kita lihat di belakang saya ini balnya bertumpuk-tumpuk, dan wajar banget kalau ada 1-2 bal yang taunya kendor atau sedikit gelembung. Itu bukan karena dia refleks, barang yang ketindih. Materialnya ini pakaian bukan besi, jadi kalau dia akan memompat dikit itu bukan refleks. Kita juga harus benar-benar jeli ya. Dan barang refleks itu terkadang lebih kencang dari barang-barang yang press ini gitu. Barang refleks atau enggak itu ada ini kak, oknumnya kak. Kakak bisa mendapatkan barang bagus, barang yang real kalau kakak udah benar-benar mengetahui siapa sih penjualnya gitu. Makanya kita wajib banget untuk mengenal satu toko gitu. Nanti setelah kita mengenal satu toko itu, kita fokus toko itu. Itu yang terjadi kepada customer saya selama ini gitu. Jadi seseorang yang udah percaya sama saya, saat mereka membeli barang yang nggak ada sama saya, mereka minta bantu saya untuk mencarinya, atau mereka minta saya buat ngeceknya gitu. Itu juga bisa dilakukan abang-abang semua. Dimana di sini juga bisa menghindari dari kita lari dari pihak oknum tadi gitu. Dalam semua item itu bisa diolah gitu. Mau item apapun itu bisa diolah, mau item anak-anak, dewasa, atasan, entah apa bawahan gitu. Dan Bali ini beragam-ragam untuk masalah brand, masalah kode. Kode itu hanya pertanda sebuah material, dan brand itu pertanda sebuah karung. Itu hanya cap, stempel, bukan kode. Masalah barang bagus atau jeleknya nggak ada gitu. Apalagi bahas masalah premium. Premium ini adalah barang di mana barang itu sistem diskon gitu. Bukan premium menyatakan barang bagus, barang yang memang layak jual gitu. Kemungkinan di situ. Orang sering salah persepsi masalah premium itu. Dalam usaha Bali ini semua item itu bisa diolah kayak mau item anak-anak, dewasa, atasan bawahan semua ada gitu. Tapi kalau kalian mau cari item yang campur, boleh juga kalian tuh larinya ke pakai anak dulu, karena di sana campur dia. Ada atasan, ada bawahan, ada dewasa, ada cewek, ada cowok gitu. Sementara kalau yang dewasa dia tuh lebih ke per jenis, per kategori, per item gitu. Makanya kalau orang pakai dewasa, mereka tuh lebih dibilang spesialis. Mereka pasti membuat akun mereka tuh sesuai apa yang dia bilang, dia jual gitu. Mungkin mereka bisa bikin akun mereka tuh dengan tiger atau CN tiger atau bagaimana gitu, tergantung dari ini mereka, mungkin raja kaos atau bagaimana gitu. Karena mereka beli juga satu bal satu item, makanya seseorang yang telah membuka bal ini, yang satu mereka fokus itu gitu, fokus ke satu item itu.
karena semua itu langkah-langkah rumus-rumusnya sama dalam pengelolaannya. Yang item A dia mempunyai barang A dan B dan C, item B dia mempunyai barang A, B dan C, item apapun begitu dia gitu, mau item anak-anak, dewasa, atasan, bawahan gitu. Dan bal ini beragam banget, tapi yang menentukan itu barang bal bagus atau enggaknya itu bukan masalah kode dan brandnya gitu. Tanyakan kepada penjualnya, tanyakan masalah segel kawannya, pastikan segel kawat itu belum dibongkar gitu. Karena kalau segel kawat udah dibongkar, kemungkinan barang bagus itu udah nggak ada lagi gitu. Dan pastikan penjualnya benar-benar real, benar-benar amanah. Kalau bisa kita luangkan waktu untuk datang langsung ke gudang dia gitu, tempat dia berdagang. Pastikan apa yang mau kita beli itu yang dia jual. Jangan sampai kita beli bal ke toko-toko lain, toko-toko orang yang nggak menjual bal, itu akan bahaya buat perkembangan bisnis kita ke depannya. Dan juga jangan bingung masalah pengiriman. Pengiriman kita itu udah ke seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke itu kita udah sering semua pengiriman. Dan sama sekali satu pun nggak ada barang kita itu yang nyangkut yang nggak sampai. Semua dari tahun 2020 sampai sekarang udah ribuan bal, nggak ada barang yang nggak sampai. Barangnya selalu sampai sesuai jadwal yang telah ditentukan sama pihak ekspedisi. Dan ingat, kalian masih harus ingat loh, barang yang kalian itu dibawa sama ekspedisi yang udah profesional di bidangnya. Mereka yang udah benar-benar menguasai di bidang itu gitu. Jadi jangan takut. Dan barang juga setelah kalian fix deal ya, barang itu kita wajibkan video call. Kita pasti lihat kan bagian atas dan bawahnya itu untuk memastikan itemnya sama dengan item yang tanyakan gitu. Setelah itu mungkin proses pengemasan, barangnya dikemas, dikasih plastik, terus dijahit gitu. Agar apa? Agar di saat dia dibawa ke mobilnya itu, Anda di suatu tempat itu ada banjir atau apa, dia nggak basah. Dan yang pastinya kita kalau mau bal tanyakan dulu masalah grade, karena ada beberapa bal itu yang mempunyai 2 grade gitu. Contoh salah satu di bal AJ ini, dia ada tipe A, tipe B. Nah, tentunya untuk pemula itu lebih bagus ke tipe A dulu, karena tipe A atau cream itu lebih teknik barangnya lebih bagus, lebih bersih gitu. Tapi bukan karena item B-nya jelek, bukan. Biasanya itu perbedaan antara warna aja. Mungkin yang A itu lebih menonjol warnanya kawan-kawan. Nah, kita tanyakan itu kepada penjualnya gitu. Banyak orang takut tuh karena karena melihat orang-orang yang sempat tuh belanja bal yang kena tipu atau barang di fake. Orang takut belanja di Bandung karena itu. Padahal mereka nggak mengetahui itu orang-orang hanya segelintir oknum yang bisa memanfaatkan kondisi, situasi, dan keadaan itu. Mereka yang bisa memanfaatkan itu. Nah, kita bisa cari orang-orang yang benar bisa dipercaya di Bandung. Ini siapa sih yang bisa kita percaya, yang bisa kita ajak kerjasama gitu. Nah, itu mereka nggak akan menipu kita, karena selaku penjual itu mereka tuh berpikir nggak mau untungnya yang banyak tapi satu kali. Lebih baik mereka dikit tapi berkali-kali. Karena mereka tumbuh di sini, mereka mencari makan di sini gitu. Makanya lebih baik kita tuh mencari akun-akun yang benar-benar kita bisa percaya. Lihat testimoni asli dia, jangan lihat testimoni berjual doang. Dulu semua orang tuh merasakan, bisa mereka tuh mau mulai usaha, mereka tuh pasti merasakan kebingungan karena mereka tuh belum pernah memulai dan ingin memulai menjual barang tersebut. Maka saya jelaskan kalau masalah bingung itu ada solusinya, Kak. Solusinya simpel banget. Kakak tinggal lihat di tubuh di diri kakak sendiri, apa sih yang kakak suka gitu. Nah, kakak bisa jual apa yang kakak suka terlebih dahulu. Passion apa sih yang kakak suka, jual itu aja gitu. Itu akan lebih memungkinkan buat kedepannya, Kak. Karena apa ya? Karena kita belum mengetahui item itu, kita menyukai item itu, kita akan punya materi buat menjelaskan item masalah keunggulan, kualitas bahan, dan masalah karet dan sebagainya gitu. Itu akan mempunyai materi buat menjelaskan itu semua gitu. Dan menurut saya itu, kalau saya tentamkan supaya teman saya atau kerabat saya, kita harus mempunyai nilai di mana nilai ini dia nggak semua orang miliki, nilai kejujuran. Jadi kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Agar apa? Agar semakin hari itu market kita semakin meluas. Seseorang yang telah menilai kita jujur, seseorang yang telah belajar sama kita, setelah menilai kita jujur, mereka akan bilang sama temannya, "Oh, ini tokonya abangnya ini, abangnya jujur, abangnya bisa dipercaya."
abangnya komitmen. Itu yang menjadi modal kita gitu. Dan usaha itu yang penting kita tuh tadi kejujuran, mempunyai mental, strategis Anda, mengenal pasar, keuangan nggak berantakan, itu kemungkinan berhasil itu akan lebih besar Kak. Gitu. Dan kita jangan nggak sabar. Orang tuh biasanya tuh kalau telah mereka jual, mereka tuh nggak sabar, mau ingin cepat-cepat laku. Bahkan mereka tuh berpikir nggak mau rugi-rugi aja, pikirannya rugi-rugi aja gitu. Padahal mereka nggak kepikir seseorang yang menawar barang mereka dengan harga yang lebih murah, itu berarti mereka bukan target kita gitu. Itu aja pikirannya. Dia cari target yang lain, pasaran yang lain. Karena banyak banget orang yang membutuhkan makanan besan ini gitu. Dan Iqbal ini juga dia selalu nggak tinggalan besan ya. Karena yang saya tahu tuh di negara Jepang kan, negara Cina atau Korea, dia tuh selalu mengikuti perkembangan yang ada. Jadi setiap tahun tuh memang harus selalu berganti pola, berganti desain gitu. Makanya dia selalu mengikuti model-model gitu. Tentunya itu juga yang menjadi orang itu semakin penasaran dalam membeli bal ataupun membeli per picisnya gitu. Karena selalu ada warna baru, selalu ada rasa baru dalam sebuah hidangan itu. Gitu. Semua item itu cara hitungannya sama. Tinggal kita kalikan aja, bagikan aja mengenai harga balnya dan mengenai kuantitinya, bagikan. Nah, apakah bisnis itu menguntungkan? Jelas menguntungkan. Gimana? Kita bahas kupas sedikit masalah item apapun. Mulai di item-item yang murah sekalipun, item yang harga budget 3 jutaan. Mungkin ada di kaos lengan panjang. Kaos lengan panjang itu isinya kurang lebih 450 pieces. Harganya di 3 juta. Setelah kakak bisakan barangnya yang kepalanya, gak usah banyak-banyak, 100 pieces aja, jual 25 kali 100 sudah 2.500.000, barang masih 350 pieces gitu. Uang udah dapat 90%. Nah itu jawaban untuk yang masih bertanya apakah bisnis trading itu menguntungkan. Jelas semua item itu hitungannya sama, mau item apapun sama gitu. Dan barang bal ini juga, iya tuh orang itu usaha itu nggak harus punya uang ratusan juta gitu, mau uang 3 juta pun bisa, karena setiap item itu beda harga ya, beda item beda harga dia. Terkadang sama item beda brand balnya, beda juga dengan harganya gitu. Kita jangan itu, karena mereka tuh mempunyai modal yang berbeda kawan-kawan. Dan semua item ini dia ada marketnya semua. Kita bisa tanyakan kepada penjualnya, apa sih marketnya bang, di tempat saya ini orangnya karakternya begini-begini. Tanyakan sama penjualnya. Biasanya penjual itu ya mereka nggak langsung jual bal, mereka langsung pasti lari awal-awal dari pengecer dulu, pengecer, jual satuan, duaan, tigaan, hingga bisa jual banyak gitu. Dan market bal ini juga banyak, karena market dia itu dari kalangan A, kalangan B, dan kalangan C gitu. Mereka yang kalangan C sekalipun bisa memiliki barang-barang brand di Bali ini tanpa mengurangi biaya belanja uang dapur mereka gitu. Karena memang harganya memang fantastis, harganya terjangkau. Dan Bali ini juga Kak, Kakak mungkin udah sering lihat di mall-mall itu udah banyak persaburan barang-barang thrifting ini. Bahkan ada yang di dalam etalase, di dalam kaca itu guys. Dan harganya juga fantastis mereka ini bikin gitu. Dan cara dagangnya juga berbeda kalau kita di pasar sama di mall itu. Kalau di mall cara dagangnya dia lebih ke market branding gitu. Branding dengan cara mereka tuh mengasih angan-angan. Contoh gini, barang yang harga 15 ribuan, mereka bilang aja diskon 90% dari harga 100 ribu menjadi 10 ribu atau 15 ribu. Sementara kalau kita di pasar biasa, kita lebih baik obrol langsung gitu. Itulah perbedaan antara market kita dengan market orang-orang yang di sana gitu. Nah setiap toko itu begitu, mereka tuh mempunyai warna lain, nilai tambah lain, agar orang-orang lain tuh, customer itu bisa membedakan apa sih keunggulan toko abang A dan abang B, abang C gitu. Mereka pasti mempunyai keunggulan yang berbeda gitu kawan-kawan. Nah begini dong, dalam Bang Aziz juga makanya saya pastikan ya, sejak kita mau membeli bal, pastikan masalah grade dulu gitu. Karena ada beberapa bal itu yang mempunyai 2 grade seperti ini, Aji ini. Di MJP ini ada A18, ada A17 gitu. Tentunya itu ada perbedaan mengenai harga juga dan kualitas. Perbedaannya kalau untuk kualitas mungkin di warna gitu. Warnanya yang A itu lebih menonjol.
kawan-kawan. Yang B mungkin lebih buram daripada yang A gitu. MJP, kaos oblongnya gitu. Tapi yang lain tetap satu kode. Ini juga yang sering DM ke aku, kok abang bilang ada yang grade A, grade B, sementara toko lain itu adanya barang sama. Itu juga benar, karena saya bilang sebagian barang itu ada yang tipe A dan tipe B, tapi kebanyakan itu yang satu kode. Tapi alangkah baiknya kalau kita lebih hati-hati, lebih menanyakan lagi gitu. Saya juga begitu, waktu saya mau beli barang, saya juga harus memastikan gitu, memastikan oh ini barangnya ini benar-benar fix loh. Lihat dulu diameternya, kali panjang kali lebar, biar kita bisa ngitung SDM-nya gitu. Nah itu juga yang kawan-kawan bisa ini lakukan dalam thrifting ini. Lihat kuantitinya berapa, harganya berapa, itu kita bisa hitung nanti HPP-nya. Nah nanti HPP untuk mengetahui keuntungan tadi, tinggal pisahkan aja barang A, barang B. Barang A, barang B itu pastikan barang A dan barang B itu udah ada keuntungannya gitu. Barang C itu bisa dimanfaatkan nanti buat traffic akun kita, agar aplikasi yang kita tuju itu bisa lebih menjangkau audiens yang kita tuju gitu. Dengan itu mungkin perkembangan akun kita juga akan lebih bagus ke depannya. Dulu juga customer saya itu 80% itu pada bingung dalam memulai satu usaha. Mereka tuh bingung mungkin karena jaraknya yang terlalu jauh, atau mungkin karena mereka takut rugi gitu. Tapi setelah mereka lakukan, semuanya pada ketagihan gitu. Semuanya pada ketagihan, semuanya pada selalu tanya, bang ada nggak barang ini lagi bang, ada nggak bang barang ini itu. Nah makanya itu kalian kalau bingung-bingung itu lakuin aja. Gak usah bingung dalam memilih item. Mulai item apa sih yang kita suka gitu. Nah kita jual item itu, fokus ke item itu. Nah, itu juga bagus karena kita mempunyai materi nanti. Kita sudah suka memakainya. Kita akan tahu, kita akan bisa mempunyai penjelasan materi dalam menjelaskan keunggulan item itu gitu. Bal itu dikenal dengan pakaian bekas yang dikemas dari negara asalnya. Ada dari Jepang, dari Korea, dan dari Cina. Nah tentunya itu mempunyai kelebihan masing-masing. Makanya kalian kalau tanyakan masalah pemula maunya larinya bagusnya kemana gitu, ini saya jelaskan, ini lebih dominan ya, tapi enggak ini. Kalau Korea itu dia lebih dominan ke size dan warna, tapi kalau Jepang itu lebih dominan ke brandnya. Sementara kalau Cina itu lebih ke fashion dan modelnya gitu. Nah kalian tinggal tentukan aja, kalian mainnya kemana, ke brand kah, fashion kah, atau ke size kah gitu. Itu lebih dominan ke sana, tapi bukan berarti barang Cina itu nggak ada brandnya, bukan berarti barang Jepang itu nggak ada fashionnya, tapi lebih dominan ke sana. Itu seperti penjelasan customer saya yang sering bongkar, karena ya kita sebagai penjual bal ini hanya menerima barang bentuk bal seperti itu. Nah, dan kita nggak mengetahui untuk isinya, kita hanya mengetahui untuk jenisnya aja, masalah brandnya apa aja, masalah barang A nya, barang B kita nggak mengetahui. Tapi yang saya tahu di bal itu apapun itemnya 85% itu itemnya bisa dijual. Bahkan barang reject sekalipun itu bisa diolah gitu. Dan itu bisa dimanfaatkan nanti buat traffic akun kita gitu. Jadi semuanya itu nggak ada yang kebuang, semuanya itu laku semua di bal itu. Kalau mau mulai bisnis ya tadi harus fokus ke barang. Kalau bisa kita tuh hari ini beli satu bal, coba gitu. Nanti hari berikutnya beli 2 bal, uangnya dikumpulkan buat beli bal lagi yang kedua gitu. Nah, banyak juga orang mau tanya nih, bang mending paket usaha dulu atau bal dulu buat pemula gitu. Paket usaha itu dibongkar, ya, dibuat dengan orang yang membeli bal. Ya orang beli bal bikin paket usaha. Anda ini satu bal ini harganya 6 juta. Mereka beli balnya, mereka bikin paket usaha, ini uangnya bisa jadi 7 juta, dan mereka dapat untung dari barang